Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di RT Sibahut, RW Huruhara. Nah, kali ini saya sudah bersama rekan-rekan. Di samping saya ini juga, ya inilah penakluk, penakluk bumi inilah ini. Ini termasuk penakluk bumi lah yang di samping ini udah kita munculkan. Karena belum apa-apa, bumi ini belum berputar, dia sudah merepek duluan. Nah, itu dia. Bersama rekan saya Nora Turnip dan juga ada Pak RT Sibahut tetap di sana ya, Mr. Jeffrey Aritonang dan juga asistennya yang selalu dibawa kemana-mana tapi tidak dibawa dia kanebonya. Nah ini dan kami juga sudah mendatangkan ya bintang tamu di RT Sibahut ini untuk berbincang-bincang masalah opera Batak atau lagu uning-uningan Batak, yaitu India Susan. Coba selamat datang Kak di kampung kami ini. Ya, selamat siang semuanya, selamat datang semuanya. Kepada Mana kabarnya Kak, sehat? Oh, puji Tuhan sehat sekali. Kantong sehat? Oh, semakin sehat. Oh. Semakin sehat. Kau dengarkan itu semakin sehat. Tidak seperti kita. Iya, tidak sehat. Berarti job lancar ya? Iyalah, Itu. apalagi sudah di sini semakin sehat lagi. Intinya kalau udah sehat dibilang berarti membrut. Iya. Membrut sih itulah. Coba Kakak perkenalkan diri, namanya siapa, buru apa, kampung kita di mana? Baik, terima kasih. Saya bernama Susana Ruth Buru Papahan, tinggal di Siantar dan orang tua di Siantar. Kalau di Jakarta ini di Jakarta Timur, Taman Mini. Di Siantar di mana, Bu? Di Siantar di Tanah Jawa. Tanah Jawa. Jawa. Berarti orang Jawa? Bukan juga. Oh, bukan. Kebetulan saya juga tinggal di Siantar. Bukan. Di Tanah Jawa bukan berarti di situ orang Jawa semua? Bukan. Semua di situ adalah marga-marga dari Batak semua. Oh, kukira ada apa namanya kumpulan Jawa Juga. semua. Tapi gitu. kalau perkebunannya banyak orang Jawa orang juga. Jawa gitu. Kukira Karena tadi kita orang tinggal di Jawa. perkebunannya juga. Iya, kalau dari rambutnya itu tadi kulihat kayak apa? Kayak LP Sukesi. Iya, betul nggak? Kayak LP Sukesi yang tenar itu. Bukan etikus sentang. Bukan LP Sukesi. Kalau yang sampingku ini Bu Mega. Tinggal kasih landong aja sedikit lagi ini jadi Bu Mega ini. Kalau nggak salah itu Tanah Jawa tempatnya ada kampung artis Batak terkenal juga di situ. Artis Batak. Iya. Nama kampung itu artis Batak. Bukan. Terus? Kampungnya Banyak Batak artis-artis ini. dari sana seperti itu. Artis Batak yang terkenal gitu ya? Bapak Nixon Lamtama ya. Oh, Iya, iya. Dan Itu juga- Siantar, mereka itu di kota. Oh, kalau kita di Kalau Kalau Jawa. kalau kita di dusun-dusunnya itu, Oh. di pinggir-pinggirnya. Masuk kiri, belok kanan, Kanan, lurus terus, iya. tikung lagi gitu ya. Nah, Orang kamu dari kampungnya, kau nggak usah banyak kali cerita orang kampung, mentang-mentang tinggal di Jakarta dari sekarang orang kampung gitu ya kan. Tapi setidaknya kecamatan. Oke, Kalau Ibu Susana Ruth ini kan dusun, Iya, betul. lebih kampung. Benar Pedalaman, sekali. Ya tapi kan masuk juga kecamatan bos. Ada juga dusun ini kecamatan ini gitu ya. Dituliskan juga nih tuh. Kalau saya kan di ibu kota kecamatan. Oh, inilah nampak kali lah ini penakluk bumi ini. Karena nggak mau dia kalah kamu, nggak mau dia kalah. Intinya tetap gaspol terus ya. Dengar-dengar kalau untuk Kak Susan mulai berkarir di dunia seni tarik suara ini mulai dari tahun berapa? Kalau aku terjun berkarir itu tahun 93. 94. 93-94 ya. Iya. Oh, lumayan juga udah lama ya. Sudah bakotan. Udah berkarat lah berarti Berkarat. di apa ini di bagian Iya. sini apa ini. Tapi sesudah terjun berapa tahun berhenti lagi gitu. Oh. Pernah stop ada 4 tahun. Ya stopnya manggung-manggung aja berarti stop gitu. Bukan total stop. Tapi kalau di kamar mandi kan tetap nyanyi. Ya tetap. Iya kan bukan berarti berhenti nyanyi kan. Iyalah. Selama 4 tahun itu. Iya, Benar? iya. Terus udah berapa banyak ini lagu kakak yang sudah direkam ini kalau uning-uningan? Kalau uning-uningan sih sudah berapa album aku bilang ya. Dulu kan sebelum ke PCD kan kita ke pita kaset.
gitu loh. Pita kaset itu masih kolamin gitu Iya. kan. Pita kaset Yang kalau ada- diputar mau terlambat kan? Iya. Iya, Susah. Iya. Cuma album sekarang nggak keluar lagi tuh ya. Ada lima album ada. 5 album. Ada. Salah satunya yang paling tenar itu lagunya apa? Paling itu lagu Unang Tinggal Honang. Unang Tinggal Honang. Unang Oh. Tinggal. Itu dulu Kak Susan yang bawa kan ya? Iya. Padahal selalu kami nyanyikan itu di sana di sini di depannya Memang penyanyinya. termasuk lagunya itu luar biasa. Iya. Iya, tidak mati zaman dia. Iya sampai sekarang kan. Ya, Ternyata kita sekarang. tidak tahu Iya penyanyinya ada di sini. Ada di sini. Selama ini dinyanyikan di Lapo, kau pun nggak pernah kau apakan. Itu penyanyi aslinya dari awal gitu. Oh, nanti ada sainganku bagaimana? Iya pula ya. Yang percumanya kau bestinya, Mbak. Baru sama-sama di sini juga kita tahu kan. Iya. Kalau dia membawakan lagu itu, Padahal kadang-kadang kita nyanyikan, dia ada di situ menonton. iya, mungkin dalam hatinya. Iya, kembali lagi kan. Nyanyikanlah lagu gitu. Pikirnya Nggak kan tahu kalian, aku aku penyanyinya. penyanyinya. Ya terkadang kayak gitu. Yang nggak bisanya kita baca hati orang kan. Iya. Lagu di bawah orang ini. Kan. Tengok kau nanti Pirguso. Bakalan ku sampaikan gitu ya. Coba deh. Jadi di perjalanan karir kakak ini udah melanglang buana ke sana kemari lah ya. Ya, puji Tuhan sih. Semua provinsi ini udah termasuk ku jalanin karena opera. Ya. Dulu sebelum aku masuk opera ini, gimana aku bilang ya? Masih banyak orang yang tidak menerima. Bahkan orang tua juga tidak menerima. Tapi saya cari masalahnya di mana, bagaimana kok orang tua juga menerima. Ketemulah dengan senior-senior, ternyata Apa masalahnya? Masalahnya gini, karena di pemikiran orang tua itu penyanyi opera itu yang tidak beres. Oh. Seperti itu. Iya. Itulah tanda kutipnya ya. Itulah tanda kutipnya. Tapi saya tunjukkan bahwa opera ini tidak seperti itu. Iya. Itu kutunjukkan. Terus satu saat berjalan dengan waktu, orang-orang tidak terima, baik senior-senior saya tidak terima, dimanapun kayaknya gimana gitu ya, selalu minder saya. Minder. Kenapa? Ya itu mereka selalu tidak terima, paropera. Lah sekarang kayak gini, kalau di pesta kan kebanyakan lagu-lagu opera loh. Iya, sekarang ini. Hah? Sekarang ini nih tuh. Oh, kalau cerita kakak tadi yang dulu iya. mau terjun ke sini. Jadi suatu saat kan adalah kami pertunjukan ini yang melatih adalah beliau adalah senior saya, pencipta lagu Dua Hari Holong, itu James Gultom ya. Nah, dia membuat suatu drama yang besar, mau kami tampilkan di semua kota Bandung, Jogja, Roadshow gitu lah ya. ya kayak gitu. Jadi pertama dibawakanlah ini opera ini di Bandung. Oh. Di Bandung. Pertama kali manggung di Bandung. Pertama kali. Iya, pertama kali. Dan lagu pun hanya berapalah yang kita ini nyanyikan lagu opera. Terus sudah aku manggung di sana dan memang semua mereka yang di sini semua bahkan senior saya meragukan saya gitu. Dia itu begitu singkat cerita, drama ini semua lagu-lagu ini semua sukses. Semua tepuk tangan di situ senior-senior saya termasuk Ambisi dulu ya. Pelawaknya yang tak lain tak bukan yang semua udah kenal semua ngomong sama Malpinas dulu ya. Disitulah mereka begitu sukses semua acara ini langsung ya semua mereka menyelamin saya, merangkul saya sampai adalah amplop apa namanya itu ya. Siluman ya. Amplop siluman gitu ya. gitu sampai gitulah ya. Oh terima kasih Tuhan. Pulang dari sana datanglah si senior saya seperti Charles, Anton Selagan, semua mereka membuat satu drama, itulah Charles dan Rohidan. Oh, berarti support mereka ya setelah sukses itu acara itu di Bandung ya. Dulu memang inilah yang sangat sebenarnya ini yang sangat mau saya rindukan, tapi saya tidak bisa mau bicara sama siapa. Dulu saya memang di TVRI itu sekali seminggu, selalu itu 1 jam TVRI.
Oh, sempat masuk ke stasiun televisi juga ya? Iya, TVRI. Berarti hampir-hampir sama sama grupnya kayak itu ya, Amung Burus Buntora waktu itu masuk beliau. Aku dulu belum Gasidos. kenal Oh, sama belum kenal. mereka. Makanya dulu mereka gini, sesudah seperti itu, begitu booming di TVRI, setiap hari Sabtu itu jam 6 itu kan, ngomong, oh siapa itu si Susan, siapa itu si Susan, gitu mereka bilang. Sempat Tapi aku, yang pernah ku tonton kalau TVRI itu Susan itu kan ada bonekanya. bukan cucan. Ah iya, yang gitu tuh, bener kan? Bener kan? Iya, Kakak tapi lihat itu kan? iyalah. Kukira yang bawa boneka itu kakak yang di TVRI itu. Susan, katanya, bukan ya? Iya, bukan lah. Berarti nyanyi memang di Nyanyi TVRI. ya untuk lagu-lagu opera. Kalau yang di TVRI kan nama bonekanya Susan. Oh iya, bukan orangnya, Bukan bukan yang orangnya, bawa. itu. Iya. Iya, sempat di TVRI kita. Terus udah sesudah di situ itu hanya memang hampir hanya 6 bulan aja karena ada perselisihan antara bla bla Iya. gitu. Putuslah Biasalah kontrak. kalau apa kan. Udah mulai dari situlah ya orang-orang menerima saya sebagai paropera gitu. Aku rindu ini yang sebenarnya aku rindukan. Mau digalakkan seperti ini. Karena sebenarnya penyanyi opera itu sebenarnya dan aku juga memang sudah melanggar itu. Tapi apa dengan zaman. Iya. Zaman yang membuat kita ke sana. Sebenarnya kita kalau merlagu opera itu markabaya, marsanggul. Iya. Nah, itu yang sebenarnya. Kayak inilah kalau di Jawa kayak sinden. Sinden. Iya. Itu. Alai apa namanya ya? Sudah zaman yang membawa kita ke sana, ya udah seperti itulah. Itu yang kurindukan semua. Harus opera ini jangan ditinggalkan. Iya. Benar. Tapi kalau dibilang masalah zamannya, kalau dulu pakai kebaya, pakai konde gitu ya. Iya. Ya kalau sekarang kan bisa juga disesuaikan sesuai dengan zaman gitu loh. Tapi tetap dengan lagu-lagu opera, Iya, uningan, aturannya dikembangkan kan kayak orkestra kayak gitu. Mungkin Sebenarnya kita arahkan, tapi apakah gitu nggak mau. Artinya bukan dengan harus kebaya lengkap ya. Iya. Cuma mungkin maksudnya kakak ini untuk sekarang ini orang kebanyakan penyanyi opera lah ya kita bilang ya, yang tampil sekarang ini sudah kurang sopan mungkin di bagian kostumnya ya. Iya. Itu Terlalu up to date ke zaman. Iya. gitu. Walaupun tidak pakai kebaya, tidak pakai sanggul, minimal sopan, tertutup. Iya. Karena Terus karena menjunjung tema Batak kan. Iya. Gitu. Terus dulu kami itu sering ya antar provinsi luar kota gitu, sorot gitu kan, membawakan apa? Bukan hanya lagu aja yang kita bawakan, bukan semata hanya lagu. Kalau lagu itu hanya sekilas aja, pengisi aja itu. Sebenarnya yang dibawakan itu adalah cerita-cerita zaman dahulu yang mereka angkat. Seperti kotak-kotak gitu ya. Si Batu Gatung, Guru Saman, banyak. Itu yang mereka bawakan, itu yang kami bawakan dulu ya. Tapi kalau sekarang nggak ada lagi. Murni cuma nyanyi ya. Kalau dulu nyanyi. mungkin ada operanya sedikit kayak drama. Iya. Terus manortornya Iya, juga. iya. Ada Itu sesi dia. khususnya di setiap lagu gitu Iya, ya. iya. Karena Tapi- saya lihat kakak ini kadang kalau lagi nyanyi itu masih tetap dipertahankan walaupun ya dipersingkat begitu. Iya. Pasti selalu ada sambil manortor. Kalau yang lain kan cuma fokus di nyanyi, penting bisa berapa lagu hajar terus. Iya, itu dia. Jadi aku pingin sebenarnya ya kalau ada suatu produser atau pendana untuk menampilkan ini. Kenapa? Semua senior saya sudah tua, baru 4 hari yang lewat pergi beliau ya. Check out. Sebenarnya yang ada tinggal satu yang ini pingin saya. Memang udah aku bilang sama itu bagaimana kalau suatu saat aku dapat produser, maksud aku mau menggali karena dia juga sudah tua itu siapa lagi mau menggali ini kalau enggak mereka lagi Iya. gitu. Jadi estafet
Jadi kalau memang tidak ada lagi mencintai budaya ini, bisa 5 tahun lagi bisa putus ini. Ya, tapi Sekarang aja mudah-mudahan udah lah melalui podcast ini mungkin ada yang mendengarkan. Kalau dulu kan sempatnya ada produser untuk menayangkan opera-opera seperti ini kayak Nei Malvina, Si Gomong, Iya. sambil nyanyi sambil melucu. Iya. Tapi kalau di zaman sekarang kan udah jarang. Udah Iya. jarang. Udah nggak ada lagi kulihat yang kayak gitu. Banyak kan lagu. Lagu aja. Kalau nggak bikin lagu rekaman AI. Iya. Ya mudah-mudahan nanti ada yang mendengarkan, yang para donatur yang punya duit untuk mengembangkan opera-opera Batak inilah dia kan. Karena kan kalau sekarang kan opera itu khusus lagu lah yang dulu ku ceritakan ya. Nah, dulu kalau kami itu menyanyikan contohnya Rodo wow, harus sesuai dengan isi kata-kata lagu dengan gerak, dengan tari. Kalau sekarang kan sudah kayak patung. Iya. Iya. Iya kan? Ya, Udah kayak itu. gitu lah posisinya kan. Jadi kalau dulu kalau haram berneseli dunau masa kadik de akada butuh bonana, harus ada gerak, ada tortor, ada tarik, harus sesuai. Memang kalau penyanyi opera itu makanya kalau maropera itu sebenarnya yang bagus harus sendiri bukan trio. Tapi kalau dulu nih, mohon maaf ini Kak Susan, kalau dulu mungkin pada saat kakak opera pakai sanggul apa, Budi masih masih begitu loh palingnya kan, iya kan? Budi masih Bukan, masih Budi. Budi Spanyol gitu loh, bener gak? Tapi kalau sekarang masih bisa gerak itu Kak Susan. Karena gini, dulu pun memang agak gendut kita, tapi karena masih muda jadi masih lincah. Kalau Iya, sekarang iya. udah berat. Tulang-tulang itu masih muda. Oh iya, ya. kalau sekarang udah berat. Udah asam urat lawannya ya. Sudah asam urat Nah, lawannya. jadi pingin saya sebenarnya untuk melatih anak-anak itu gerak lagu seperti ini, lagu ini seperti inilah geraknya. Aku mau pingin anak-anak muda sekarang seperti kelas 6 SD dia kalau ada bakat ini harus udah mau dilatih. Iya. Gitu. Biar supaya ada lagi penerusnya ya. Iya. Tapi memang sampai sekarang kalau kulihat ya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada penerusnya kulihat. Nggak ada. Mau naikkan komedi-komedi, rencana kemarin ada sih rencana aku mau bikin kayak gitu. Tapi ya belum ada jumpa pendana kan. Nyanyi, bikin komedi, bikin apa ya. Sama kayak orang si Nei Malvina dulu, si Marmata kan. Kalau sekarang cuma lagu, dan lagu. Seharusnya cerita itu dinaikin lagi ya, diangkat lagi ya. Iya. Jadi kan ibaratnya untuk ngangkat-ngangkat dongeng-dongeng zaman dulu lah ya kan. Iya, itu dia. Iya. Cerita rakyat Iya, cerita disampaikan rakyat. melalui opera Batak. Iya. Ya sekaligus memperkenalkan untuk anak-anak muda Batak sekarang ya, biar mereka tahu. Iya. Tapi kalau sekarang ini Kak Susan, di perjalanan karir ini sebagai penyanyi atau entertain, kalau ibaratnya pergi ke salah satu tempat atau lapo, jumpa sama penyanyi-penyanyi baru, minder nggak? Ya dulu memang saya sering ada acara dari TVRI diundang kayak ke Sibolga, ke Samosir sana ya. Kalau aku bergabung dengan mereka ya tetap saya ada mindernya gitu. Selalu karena apa? Selalu aku disisihkan. Kadang kita udah diundang, resminya kita diundang di suatu forum di sana. Kadang kita mau nggak disuruh nyanyi, kadang kita menangis gitu. Kenapa? Karena mereka udah lebih mementingkan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu DJ, lagu-lagu ini kan. Aduh, terus mau nggak mau kan karena kita kan resmi diundang ke sana, bukan asal-asal. Itu. Aku langsung ke panitia gitu, ke panitia saya. Kenapa aku belum apa? Kan aku kan diundang resmi saya gitu. Oh, ya udah kasih waktu. Udah cukup ya, entah 3 lagu ya. Udah 3 lagu. Ternyata kadang aku nangis. Udah turun aku nangis, kenapa? Yang fansku memang semua namanya di kampung ya. Namanya di kampung fansku itu memang ya opung-opung lah. Semua lah yang ini. Aduh, terima kasih Tuhan, ternyata masih mereka ini masih mencintai opera, masih menyayangin opera. Itu aja hikmahnya. Gitu. Karena kebanyakan opung-opungnya Iya. Kalaupun di pesta-pesta juga kayak gitu, tapi sekarang saya lihat sekarang ya seperti senior-senior saya, aku bangga, jujur.
pernah suatu saat karena opera ini selalu diremehkan, diapakan gitu. Iya, orang ini kalau bernyanyi lagu-lagu ini. Suatu saat pernahlah kami ketemu di satu gedung yang berbintang. Dia itu, aku dengarlah mereka menyanyikan lagu ini. Lagu ini seperti Oh Jamila atau Timbodo Tubuh Didoakan gitu. Pokoknya opera. Terima kasih Tuhan, ternyata senior saya mau menyanyikan lagu opera. Terima kasih Tuhan, sampai aku meneteskan air mata. Tapi memang sampai sekarang kalau lagu-lagu itu Tetap ada yang minta. nggak bakalan hilang itu lagu-lagu Iya. abadi. Iya. Itu sebenarnya lagu abadi. Di pesta pun walaupun ada 1-2 lagu yang lagu-lagu baru atau dari timur sana yang diminta ke pesta kita, pesta-pesta Batak, ya lagu-lagu zaman dulu nggak pernah hilang. Itu pasti dibawakan. Nggak Jadi mungkin mati. iya benar itu. Kan sesudah beliau ini termasuk trio yang ternama beliau mereka ini ya. Terus ada orang-orang yang baru gengsi untuk menyanyikan ini. Saya bilang gini, gengsi kali kau menyanyikan lagu opera, saya bilang. Sedangkan yang senior itu loh yang cari duit. Maaf ya saya bilang, kalau mereka bernyanyi ini pasti sawerannya banyak. Jangan kau gengsi menyanyikan segitunya aja. Tapi kalau menurut cerita kakak ini, kalau aku salut sih ngeliat. Kalau dipikir-pikir zaman sekarang ini, kalau gengsi membawakan lagu sendiri, apalagi itu lagu dari zaman dulu, jangan kau nyatakan dirimu orang Batak. Itu dia. Iya, kalau aku jujur aja tuh. Karena banyak yang kusenggol di sosial media aku, kalau memang kau betul-betul orang Batak, tunjukkan budayamu sebagai orang Batak. Bukan ku bilang semua orang Batak itu yang tidak mau menyanyikan opera-opera Batak. Iya. Kita lihatlah zaman sekarang ini, zaman AI, terus zaman digital yang kuat ya kan. Lagu-lagu luar juga sudah dibawakan ke pesta. Iya. Ya kan, bukan Itu lagu-lagu dia. Batak lagi. Iya. Ya kan, pesta adat Batak. Iya. Tapi yang diminta lagu apa? Ya kan? Lagu-lagu luar. Yang lain lagi kan gitu. Itu. Jadi Iya. udah sebenarnya agak sedikit menyimpang lah ke kota-kotaan lah ya kan. Aku berterima kasih untuk itu semua di sini mengundang aku untuk menceritakan bagaimana opera ini biarlah melalui media ini nanti bisa sukses, semakin berkembang lagu-lagu opera. Iya. Dan bukan hanya lagu-lagunya, dari cerita-cerita zaman nenek moyang kita bagaimana supaya budaya ini digalakkan. Apapun ceritanya harus budaya yang digalakkan. Karena dari budaya ini kan sifat-sifat seseorang itu, tata krama seseorang itu, di situ yang lebih hebat sebenarnya jiwa kejiwaan seseorang. Kalau kulihat ini, kalau ku korek dari sosial media, terakhir kakak duet sama si Bubi ya? Iya. Si Sarah itu. Iya. Yang lagu apa itu kak? Inang ibu teh. Oh. Itu termasuk lagu apa juga itu ya? Termasuk lagu opera juga di apa ya? Bukan, itu ciptaan beliau Joni Manurung itu. Oh bukan Udah. pernah dibawakan ke opera itu gitu? Bukan. Cuma aku kalau kayak kemarin kami ke Bandung ya itulah kami bawakan itu. Tapi bisa diiringi dengan opera, musik-musik gitu bisa. Baru direkam. Jadi dulu saya kalau nyanyi itu tanpa keyboard. Oh. Tanpa keyboard hanya itu aja. Nyanyi pun kami sesudah ke sini tahun 2000 baru mulai 98 udah mulai main keyboard. Nah, kalau kita dulu main seruling, hasapi tanpa apa ya aku bilangnya? Teng Iya. gitu-gitu. Cuma itu masih aja, ya. alami Jadul aja. ya, jadul ya. Kalau keyboard kan udah modern. Udah modern. Iya. Sesudah kesininya. Bukan jadul, original. Original asli. Iya, original Iya. asli. Asli. Iya. Ya jadul pun zaman dulunya. Kalau modern kan sekarang. Jadul zaman dulu. Memang nggak mau kalah kalau suatu ini. Memang penakluk bumi kayak gini Hampir susah. sama lah itu Susah semua. kali. Iya, Tapi sama. itulah luar biasa Kak Susan yang sudah pernah masuk TV, melanglang buana ke sana kemari. Doakanlah kami nanti biar bisa masuk TV juga.
Kami kemarin mau masuk TV berempat. Muat lah Eropanya di TV. Cuma nggak muat kami berempat Nggak masuk muat, situ. susah. Yang di samping gini agak-agak susah mau masukkan TV gitu loh. Karena TV-nya cuma Jadi kita 24 dulu inch. kayak apa? Kayak maaf ya, apa ya? Film layar lebar. Hmm. Kalau film layar lebar itu, aku sering dulu diundang itu untuk spoken dari luar. Iya, iya. Jadi ibaratnya dialah bintangnya gitu. Dia yang mengandung kan, Mbak. Dia kan orang Jawa yang nggak bisa mengandung gitu kan. Dicari-cari mereka itu. Iya. Cari. Terdapatlah di apa di Taman Mini Anjungan. Oh inilah panggil katanya. Ya udah. Terus hanya mengisi suara itu. Sering kita itu kalau lagu mengisi suara. apa mengisi suara. Sering kita dulu. Mengisi suara. Layar lebar tuh. Layar tancap lebar, ya? iya. Layar tancap. Bukan. Kalau di kampung kan layar tancap. Iya. Hei Perguso, jangan kemana-mana engkau. Padahal yang ditunjukkan beda gambar Kalau- gitu ya. Kalau ke luar negeri sudah pernah? Belum pernah saya. Selalu gagal. Ada aja yang Iya, masalah ini. ada aja selalu gagal. Ada tidak menilap ya. Kalau film kita ada yang judulnya itu kalau nggak salah Natal judulnya. Jadi kalau di Medan itu selalu di setiap mau bulan 12, bulan 11 itu pasti diputar itu. Iya. Natal tema Temanya opera. Tapi sampai sekarang masih manggung-manggung juga, Kak? Puji Tuhan masih manggung. Masih ya? Iya. Masih tetap ya, stamina budaya, Iya. walaupun umur masih muda. Mudah-mudahan. Umur masih Puji muda, Tuhan, iya. jangan mau tua, Kak. Justru itu, jangan Iya mau betul, tua. betul. Iya kan? Iya. Tapi intinya yang mau aku bilang sini, biar tua tetap perkakas, harus muda. Itunya. Intinya semangat harus ada. Betul. Jangan sampai pudar. Kalau sekarang ini kayak mana, Kakak? Apa namanya? Kalau melihat perkembangan ini untuk bersaing ke artis-artis baru, ada nggak merasa tersaingi? Saya tidak pernah merasa tersaing dan bersaing. Jadi aku juga pimpro tari dulu. Saya dulu tuh itu semua. Saya bisa untuk melatih tari. Saya tidak pernah merasa tersaing dan bersaing. Jadi suatu contoh nih, ada satu gerak ini nggak mau aku menyembunyikan ini. Kasih. Bahkan ada sebagai senior saya, kau guru, nggak boleh kau kasih itu gerak semua. Harus, nggak boleh. Iya. Kenapa? Karena ini estafet. Jangan kau sembunyikan ilmumu. Iya. Nanti check out pula awak dari dunia ini. Nggak ada lagi yang si ganti Ayu bukan Teruskan ini. lagi. siapa? Iyalah. Itu dia. Apa lagi? Berarti pusaka itu tinggal. Iya itu dia. Udah Masih mampus. ada jurus yang tersembunyi. Iya. Jadi saya tidak pernah Ini merasa. korbannya drakor. Bukan si yang tersembunyi ya? Tersembunyi. Iya, tidak ini. Masih ada gerakan yang tersembunyi. Iya. Itu dia. Gali makamnya, Judulnya gerakan gerakan yang tersembunyi. Ini luar biasanya kau. Inspirasimu langsung datang dari luar negeri. luar angkasa. Luar angkasa. Memang kalau yang satu ini imajinasinya itu terlalu tinggi. Ya, kemarin kami coba untuk masuk TV, kami nggak muat. Ya kan? Kita coba untuk masuk ke layar lebar, layarnya udah robek. Kayak mana lagi? Ya, bener nggak? Tapi mudah-mudahan untuk Kak Susan, semoga sukses selalu lah ya. Amin. Amin. Intinya mudah-mudahan ada yang dengarkan, para pendana nanti bisa kita kembangkan lagi opera-opera Batak ini. Tapi kalau dengar-dengar sih di daerah kampung sana sudah mulai sih ada yang mau dibuka seperti itu, buka teater gitu ya. Puji Tuhan. Mudah-mudahan lah dikembangkan. Kalau di kota ini agak-agak susah kita untuk mengembangkan seperti itu. Karena banyak sudah tidak mengerti bahasa Batak. Iya. Dulu saya memang kan karena saya juga pimpro tari itu kan, ku carilah anak-anak SMP lah ya, anak-anak SMP untuk saya latih. Yang ku cari ya buruh halak kita lah ya. Tapi mereka tidak memberikan itu. Gak ngasih. Kenapa? Saya cobalah. Kalau memang kalian tidak mau memberikan anak kalian, aku cobalah anak-anak tetangga. Wajari mereka, kulatih mereka, kulatih. Bahkan tiga kali seminggu saya bawa mereka acara. Bahkan
hasil dari nari itu bisa mereka kuliah. Iya, iya. Karena mereka saya bina, saya didik mereka. Terus kesininya lah orang-orang sudah tahu bagaimana. Disodorkanlah anaknya. Semakin tambahlah pimpro. Belum masih 2 tahun tari udah jadi pimpro. Sekarang karena udah tahu Bisa jadi bahwa Karena kita udah ada menghasilkan tadi ya. satu bahwa pikiran mereka bukan yang ini yang tadi yang melenceng ini, opera ini gitu. Oh ternyata anak didik dia bagus-bagus, kuliah semua, S1. Nah, itu orang-orang Betawi itu loh, orang Sunda. Ya. malah Bisa bukan ya. alat Iya. kita ya. Iya. Justru Makanya kita sekarang nggak kan mau. kita lihat kalau di gedung acara Batak itu pesta pernikahan itu kan penarinya itu jarang orang Batak. Iya, Iya. banyak yang dari Yang luar. penari bertiga itu Iya, yang iya, iya. bawa itu udah Iya. Jadi lebih pintar lagi orang itu ya kan? Iya, lebih enak lagi ini. Jadi mungkin orang itu kan, oh ternyata salah. Nah, persepsi saya salah, gitulah kata orang tua ini. Didiklah anakku ya, ikutlah latihan ya, ikut latihan. Ya udah, aku latih. Sekarang mereka udah pimpro, udah hebat mereka sekarang. Ada juga hasilnya ya. Iya. Kayak aku 2 minggu lalu waktu nyanyi di acara pernikahan, jadi pas mau nyanyi untuk Ulos Hela kan diminta bareng sama penari begitu. Sambil menunggu kan cerita. Ternyata kan 3 penarinya itu, 2 lagi skripsi S1, yang 1 malah pegawai bank. Iya. Iya, nggak apa-apa kakak, ini kan hobi, dapat jajan juga, gitu. Satu lagi halal. Halal. Iyalah. Iya. Itu yang paling utama, halal. Iya. Paling mantap itu halal. Jangan dinilai dari besar kecilnya ya kan. Iya. Yang penting ada kesemangatan itu untuk berkarir juga gitu loh. Jadi kayak gini Pak RT, untuk 17 Agustus ini karena sudah mendekati ya. Kalau kita nggak mau bikin nggak bikin opera dulu kan. Ini rencana mau buka perlombaan makan Indomie Tolor, nanti kami pesertanya berdua sama Mbak Nora. Dia nanti curinya makan kerupuk nanti dia itu. Kak Susan mungkin boleh ikut berpartisipasi. Dia nyanyi di panggung tapi yang intinya dia harus menyemangati kita untuk mengelang Indomie Tolor. Oke. Itu ya. Benar ya. Indomie Tolor itu jangan sampai lupa Pak RT ya. Jangan sampai lupa. Karena RT Sibaut akan mengadakan mengelang Indomie Tolor. perlombaan 17 Agustus. Iya, 17 Agustus nanti kita cari pendonatur ya. Kira-kira berapa telur nanti kita siapkan? 2 kilo cukup. Warnanya berapa orang ini? Kira dibilang 7 aja. Ini 2 kilo. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk Iya. Kak Susan atas Terima kehadirannya kasih. di RT Sibaut dan juga RW Huruhara. Nah pemirsa, satu pesanku untuk pemerintah Tapanuli Utara atau pendonatur. Jikalau memang kalian memang sayang budaya Batak, mari kita kembangkan lagi opera-opera Batak ini. Mari kita ciptakan lagi opera Batak versi terbaru di zaman modern supaya budaya kita tidak mati karena AI zaman sekarang ini. Mudah-mudahan hati kalian terbuka. Kami pamit undur diri. Kalau ada salah kata, mohon tidak dimaafkan. Apabila kalian memaafkan, kami besok tidak bisa lagi membuat kesalahan. Ya kan? Benar nggak? Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Benar nggak? Ya. Kami Oke? masih manusia. Iya. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Horas. Horas, Dadah. Horas.